Dalam kabut malam Tumapel yang menelan cahaya bulan, dua takdir yang saling menyalip akhirnya bertemu, satu berjuang mempertahankan kekuasaan, satu lagi menuntut haknya atas dunia yang menolaknya sejak lahir, dan di ujung keris yang berkilat, nasib Singhasari mulai ditulis dengan darah. Jika kau ingin terus menapaki jejak sejarah, cinta, dan takdir, tekan tombol subscribe sekarang, agar kau tak ketinggalan ketika bab berikutnya lahir dari bara cerita. Karena setiap klikmu adalah nyala kecil yang menjaga api legenda tetap hidup. Di lereng Gunung Kawi, angin berhembus membawa bisik-bisik masa lalu. Tumapel, wilayah yang dipimpin oleh Aku Tunggul Ametung, tampak makmur di luar, namun penuh bara di dalam. Di tengah bayang kekuasaan itu, muncul seorang lelaki desa, Ken Arok, anak tanpa ayah, keras seperti batu, dan liar seperti api yang belum menemukan bahan bakarnya. Malam itu, ketika ia menatap istana Tumapel dari kejauhan, di matanya berkilat tekad yang tak bisa dibungkam. Ia tak akan jadi budak nasib. Langit Tumapel sore itu berwarna tembaga, seolah matahari enggan turun karena takut akan malam yang menyimpan rahasia. Di kaki Gunung Kawi, di sebuah dusun kecil yang hampir terlupakan waktu, seorang anak tumbuh tanpa nama ayah, tanpa kasih ibu, dan tanpa arah hidup. Dialah Ken Arok, lelaki yang kelak mengguncang peradaban Jawa. Sejak kecil, hidupnya adalah benturan antara lapar dan rasa malu. Orang-orang kampung menyebutnya anak pembawa sial. Ia tumbuh dalam ejekan, ditempa oleh kerasnya dunia yang tak memberi tempat bagi orang seperti dirinya. Namun di balik mata yang tajam dan penuh dendam itu, ada api kecil yang tak pernah padam, keinginan untuk diakui, untuk membuktikan bahwa nasib bukanlah kutukan. Malam-malam panjang ia habiskan di ladang kering, menatap bintang dan berbicara kepada langit yang diam. Jika dunia menolak aku, biarlah aku yang menaklukkan dunia. Ketika usianya beranjak muda, Ken Arok mulai hidup dari kekacauan. Ia menjadi perampok kecil, menjarah pedagang di jalan Tumapel. Tapi berbeda dari pencuri lain, setiap kali ia berhasil merampas sesuatu, ada tatapan kosong di matanya, seperti seseorang yang merampok bukan karena lapar, tapi karena menantang nasib itu sendiri. Suatu malam, nasib mempertemukannya dengan orang tua bijak bernama Empeul Lohgawe, seorang pertapa yang mengenali api besar di balik tabiat liar Ken Arok. Dalam dirinya, sang pertapa melihat bukan sekadar pemberontak, melainkan calon pemimpin yang lahir dari luka. Anak muda, kata Empeul Lohgawe sambil menatap matanya dalam-dalam, api di hatimu bisa menerangi dunia, tapi juga bisa membakarnya habis. Pilihlah, ingin jadi nyala yang memberi arah, atau bara yang menghanguskan segalanya. Kata-kata itu mengguncang Ken Arok. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang tidak memandangnya sebagai sampah, melainkan sebagai sesuatu yang berharga, meski berbahaya. Sejak saat itu, ia mulai belajar pada Empeul Lohgawe, tentang kebijaksanaan, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana dunia bergerak bukan oleh keadilan, melainkan oleh kehendak untuk berkuasa. Ia belajar membaca wajah manusia, mempelajari diam dan tipu daya, memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada otot dan senjata, tapi pada akal dan waktu. Namun api dalam dirinya tetap menyala liar. Ia ingin lebih. Ia ingin tanda, simbol, senjata yang mewakili takdirnya sendiri. Maka Empeul Lohgawe memperkenalkannya kepada seorang pandai besi terkenal, Empeul Gandring. Di bengkel yang dipenuhi bara dan denting logam itu, takdir mulai menulis dirinya. Setiap kali palu menghantam besi panas, percikan api menyambar wajah Ken Arok, seakan menggoreskan cap nasib di kulitnya. Ia memandangi bilah yang sedang ditempa dan berkata pelan, "Buatkan aku keris yang tak terkalahkan, yang mampu menembus apapun, bahkan takdir sekalipun." Empeul Gandring terdiam. Ia menatap pemuda itu lama, membaca aura hitam dan cahaya yang saling berkelindan dalam dirinya. "Kau tak tahu apa yang kau minta, nak. Senjata seperti itu tidak lahir tanpa darah.
Namun Ken Arok hanya tersenyum. Senyum yang membuat malam di bengkel itu terasa lebih dingin daripada bara besi yang membara. Hari-hari berlalu. Keris itu ditempa dengan logam pilihan, dibacakan mantra, disiram air 7 sumber, dan diberi jiwa oleh doa yang hanya dimengerti para empu. Namun sebelum keris itu selesai sepenuhnya, kesabaran Ken Arok habis. Ia merasa dunia terlalu lambat menuruti ambisinya. Dalam amarah dan keangkuhan, ia merampas keris yang belum rampung dari tangan Empu Gandring. Ketika pandai besi itu mencoba menahan, bilah itu, yang belum sempurna, justru menembus dada sang empu sendiri. Darah pertama pun tumpah. Sebelum napas terakhirnya, Empu Gandring berucap dengan suara serak namun tajam seperti angin gunung. Keris ini belum jadi, tapi kutukanku sudah sempurna. Ingatlah, Arok, 7 nyawa akan tumbang oleh bilah ini, termasuk dirimu sendiri. Keris itu berkilau merah di tangan Ken Arok, seolah menyerap darah tuannya dan di matanya, tak ada ketakutan. Hanya keyakinan bahwa malam itu, takdir baru telah lahir. Hari mulai merambat senja ketika Ken Arok tiba di pusat Tumapel. Desa-desa yang dulu tampak miskin kini dikelilingi sawah hijau dan benteng megah. Di atas bukit berdiri padepokan besar tempat aku Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, memerintah dengan tangan besi di bawah kepemimpinannya. Rakyat tunduk, bukan karena cinta, tapi karena takut. Ken Arok datang bukan sebagai perampok, tapi sebagai pengawal yang disusupkan atas saran Empu Lohgawe. Sang guru tahu, untuk menyalakan api besar, percikan pertama harus didekatkan pada bahan yang tepat. Dan di Tumapelah, percikan itu menunggu. Hari itu, matahari condong ke barat ketika rombongan istana lewat di jalan utama. Di tengah barisan, duduk seorang perempuan di atas tandu berhiaskan kain putih, Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Angin sore membuat selendangnya terangkat sedikit, dan dalam sekejap, terbukalah betisnya yang bercahaya, seolah sinar matahari enggan meninggalkan kulit itu. Ken Arok yang berdiri di pinggir jalan menatapnya, dan waktu berhenti. Dalam detik itu, seluruh dunia sunyi. Ia tak lagi mendengar langkah kuda, teriakan penjaga, atau desiran angin. Hanya ada satu kesadaran yang menghantam dadanya. Perempuan itu bukan manusia biasa. Cahaya? Gumamnya lirih, hampir tanpa suara. Cahaya dari takdir. Malamnya, ia merenung di tepi sungai. Wajah Ken Dedes terus membayang di pikirannya, bukan sekadar kecantikan yang ia lihat, tapi kebesaran, seolah perempuan itu menyimpan rahasia tentang masa depan. Dan benar, keesokan harinya, Empu Lohgawe menatap muridnya dan berkata dengan suara berat, "Kau telah melihat Ken Dedes, bukan?" "Ya, guru." "Maka ketahuilah, barang siapa menyunting dia, akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa." Ucapan itu bagai kilat di dada Ken Arok. Semua luka masa lalunya, semua hinaan dan penderitaan, tiba-tiba menemukan arah cinta dan ambisi melebur jadi satu. Ia ingin Ken Dedes bukan hanya karena pesonanya, tapi karena ia adalah pintu menuju takdir besar. Di balik keindahan istana Tumapel, hidup Ken Dedes tak semegah tampaknya. Ia menikah dengan Tunggul Ametung bukan karena cinta, melainkan karena paksaan ayahnya, Empu Purwa, agar keluarga mereka selamat dari murka penguasa. Sejak itu, hatinya terpenjara dalam kemewahan tanpa kebahagiaan. Setiap malam ia menatap langit dari jendela tinggi, bertanya-tanya kapan cahaya hidupnya kembali menyala. Ketika Ken Arok mulai bertugas di istana sebagai pengawal, pandangan mereka beberapa kali bertemu. Ada sesuatu yang bergetar di antara keduanya, bukan sekadar ketertarikan, tapi pengenalan yang lebih dalam, seolah jiwa mereka pernah bersentuhan jauh sebelum waktu mengenal nama mereka. Namun cinta itu mustahil. Di bawah bayangan Tunggul Ametung yang curiga, setiap tatapan bisa menjadi hukuman, setiap bisikan bisa berujung kematian. Maka cinta mereka tumbuh diam-diam, seperti bara di bawah abu, tak terlihat, tapi tak bisa padam. Ken Arok mulai melihat Tumapel bukan hanya sebagai tempat berkuasa, tapi penjara bagi cahaya. Baginya,
Tunggul Ametung adalah tiran yang tidak pantas memiliki Ken Dedes, perempuan yang lahir untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjadi istri penguasa Lalim. Ia mulai menanamkan pengaruh, mencari sekutu di kalangan pengawal dan rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan. Setiap malam, di bawah remang api unggun, ia berbicara kepada para pengikutnya. Tunggul Ametung memerintah karena ketakutan, tapi aku akan memerintah karena keberanian. Dan di sisiku, cahaya Tumapel akan bersinar lewat Ken Dedes. Sementara itu, di hatinya, cinta berubah menjadi obsesi. Ia tak lagi memikirkan benar atau salah, hanya harus, karena baginya, takdir tak bisa ditolak. Dan di tempat yang sunyi, ketika ia menghunus keris Empedu Gandring dari sarungnya, ia berbisik, "Kau adalah kunci terakhir. Wahai bilah kutukan, saat darah Tunggul Ametung menyentuhmu, pintu takdir akan terbuka." Suatu malam, di taman istana yang sunyi, Ken Dedes bertemu dengan Ken Arok. Langit cerah, namun hati keduanya bergemuruh. "Kenapa kau datang?" bisik Dedes dengan wajah cemas. "Untuk memastikan cahaya itu nyata," jawab Arok pelan. "Kau bicara tentang apa?" "Tentang takdir, Dedes. Tentang kerajaan yang akan lahir dari rahimmu." Air mata Ken Dedes jatuh. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar rayuan, itu janji, sekaligus ancaman bagi kehidupan mereka berdua. Namun di balik ketakutan, ada keyakinan yang aneh tumbuh di hatinya. Mungkin, inilah jalan yang telah ditulis untuk mereka. Hujan turun lembut malam itu di Tumapel. Petir menggores langit jauh di timur, seolah para dewa sedang menuliskan tanda-tanda nasib di atas awan. Di dalam benteng istana, suara gamelan berhenti, dan yang tersisa hanya gemericik air di genting serta bisikan para pelayan yang takut mengucap kata terlalu keras. Di tempat itu, bayangan kekuasaan mulai bergerak tanpa suara. Sejak pertama kali menatap Ken Dedes, Ken Arok tidak lagi sama. Cintanya telah beralih menjadi obsesi, dan obsesinya menjelma menjadi ambisi yang tak tertahankan. Ia bukan lagi si perampok dari desa, bukan lagi pengawal rendahan. Dalam dirinya, kini hidup dua sosok, manusia dan bayangan takdir. Malam-malamnya diisi dengan renungan panjang bersama Empedu Lohgawe. "Guru," katanya suatu malam, "bukankah yang disebut manusia besar adalah mereka yang berani mengubah jalan hidupnya sendiri?" Empedu Lohgawe menatapnya tajam. "Benar, Arok. Tapi ingat, siapapun yang menentang takdir, akan dibakar oleh apinya." "Aku tak menentang takdir," jawab Ken Arok pelan. "Aku hanya mempercepatnya." Sejak itu, langkah Ken Arok tak lagi ragu. Ia mulai menenun jaringnya di dalam istana, pelan, halus, dan nyaris tak terlihat. Tunggul Ametung, sang penguasa Tumapel, adalah lelaki yang keras dan angkuh. Ia memerintah dengan tangan besi, tapi di balik kesan gagah, tersembunyi rasa curiga yang tak pernah padam. Setiap malam ia gelisah, karena tahu kekuasaannya tidak lahir dari cinta rakyat, melainkan dari rasa takut. Ia mencurigai banyak orang di sekitarnya, terutama pengawal baru yang bernama Ken Arok. Namun, seperti ular yang menyembunyikan taringnya, Ken Arok selalu tahu cara menenangkan sang penguasa. Ia menunduk dalam setiap pertemuan, menyanjung dengan kata yang tepat, dan menyamar dengan kesetiaan. "Aku hanyalah pelayanmu, Tuan," katanya suatu hari sambil menunduk. "Kesetiaanku tak lain untuk Tumapel, dan untukmu." Dan Tunggul Ametung, mabuk oleh pujian, lupa bahwa di balik kata setia, itu bersembunyi niat membunuh. Dalam senyap, Ken Arok mulai menyiapkan langkah besar. Ia mendekati para pejabat kecil, memberikan mereka hadiah dan perlindungan. Ia mengulurkan tangan kepada rakyat miskin, membela mereka ketika disiksa oleh pengawal Tunggul Ametung. Perlahan, nama Arok menjadi bisikan di pasar-pasar Tumapel, bukan lagi nama perampok, melainkan nama penyelamat. Sementara itu, di dalam kamar-kamar sunyi, Ken Dedes menatapnya dengan mata penuh tanya. "Kau bermain api, Arok," katanya suatu malam ketika mereka bertemu diam-diam di taman istana.
api yang bisa membakar kita berdua. Lebih baik terbakar oleh api yang aku nyalakan, jawab. Bermula, angin membawa bau dupa dan suara kidung pujian rakyat, namun hati sang raja terasa kosong. Ia memegang keris empedu gandring yang kini terlepas dari petinya, bilah itu masih berkilau, masih hidup, seolah menunggu saatnya kembali menelan darah. Aku telah mendirikan kerajaan tapi mengorbankan jiwaku, gumam Arok. Mungkin ini harga dari semua takdir yang kupaksa. Ia memejamkan mata, mendengar kembali gema suara empedu gandring dari masa lalu. Keris ini belum jadi, tapi kutukanku sudah sempurna. Bertahun-tahun kemudian, kutukan itu menuntut darah terakhirnya, Anusapati, anak dari Kendedes dan Tunggul Ametung, tumbuh dewasa dan akhirnya mengetahui rahasia kelahiran serta pembunuhan ayahnya. Dalam kemarahan, ia mengambil keris empedu gandring yang dulu menelan darah itu, dan dalam satu malam sunyi, ia menuntaskan kutukan. Keris itu menembus dada Ken Arok, tepat seperti dulu menembus Tunggul Ametung. Darah mengalir di lantai batu istana Singhasari, menutup lingkaran takdir yang dimulai oleh tangan yang sama. Sebelum napas terakhirnya pergi, Arok sempat tersenyum. Akhirnya kutukan itu tenang. Fajar menyingsing di atas Singhasari dengan warna merah seperti darah yang masih basah di lantai istana. Rakyat menangis, tapi langit diam, karena langit tahu, takdir telah selesai menulis. Ken Arok pergi sebagai manusia, tapi namanya tetap hidup sebagai legenda, setengah dewa, setengah iblis. Ia adalah lambang kekuatan kehendak manusia, bahwa siapapun bisa mencapai puncak, tapi setiap puncak punya harga, dan harga itu selalu darah.